saya rasa juga mungkin ini menjadi salah satu yang masih sulit untuk dilakukan, di mana kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, justru itu akan membuat kita menjadi orang yang jahat. Dan udah baca secara sekilas cerita dari bilangan ke-12 ini berawal dari Miriam yang merasakan adanya rasa iri kepada Musa. Di ayat 1 dibilang kalau Miriam serta Harun mereka mengatai Musa. Dan hal itu terdengar oleh Tuhan. Miriam sama Harun pada saat itu mereka mungkin berpikir ya, kan mereka juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menyerahkan menyampaikan firman atau segala sesuatunya melalui Musa. Jadi ada perasaan iri yang dirasakan oleh Miriam dan Harun. Kemudian hal tersebut terdengarlah oleh Tuhan, dan di ayat yang keempat Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam. Ketika Tuhan mendengar hal itu, Tuhan juga merasa kesal ya, karena Tuhan sendiri yang sudah memilih Musa untuk menjadi perantaranya. Tetapi adanya rasa iri hati yang ditimbulkan oleh orang lain yang meragukan bahwa itu adalah pilihan Tuhan gitu. Jadi Tuhan langsung memanggil mereka bertiga untuk keluar dari kemah pertemuan. Makanya keluarlah mereka bertiga. Kemudian di ayat 5 dikatakan, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu Tuhan memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Di ayat yang ke-6 dikatakan lagi bahwa di sini Tuhan menceritakan bagaimana hubungan Tuhan dengan Musa. Bagaimana hubungan Tuhan dengan Musa, kedekatan Tuhan dengan Musa, yang membuat Tuhan merasa tidak terima ketika Miriam dan Harun mengatai Musa. Karena menurut Tuhan, Musa adalah orang yang lembut hatinya dan dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Akhirnya bangkitlah murka Tuhan di ayat yang ke-9, dan pergilah ia. Ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta yang putih seperti salju. Dan ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka Harun sudah melihat bahwa dirinya sudah terkena Musa. Nah, kita bisa belajar dari Miriam dan Harun ini, bagaimana rasa iri hati itu justru menghancurkan diri kita sendiri. Kadang kita tidak terima dengan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kita mungkin, atau orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ada saja perasaan-perasaan iri, tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika Tuhan memilih orang, itu bukan berarti orang tersebut jauh lebih hebat dari orang yang lainnya, tetapi ada maksud atau ada rencana yang ingin Tuhan sampaikan, makanya Tuhan memilih orang tersebut untuk menjadi pemimpin. Nah, seringkali ini yang kita lakukan ya, ketika kita tidak suka dengan orang lain atau kita merasa iri, kita akhirnya berbuat jahat. Berbuat jahatnya adalah dengan mengatai orang tersebut, mungkin dengan dia nggak cocok jadi pemimpin, kita tidak terima dengan perilaku atau aturan yang dia buat, dan ada banyak hal lainnya yang membuat kita justru menjadi orang yang jahat. Makanya ada satu pelajaran juga yang sering sekali diajarkan kepada anak-anak, walaupun saya rasa juga mungkin ini menjadi salah satu yang masih sulit untuk dilakukan, di mana kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, justru itu akan membuat kita menjadi orang yang jahat. Dan ketika kita menjadi orang jahat, maka kita harus menerima akibatnya atau menerima dosa dari perilaku yang kita lakukan. Sama seperti Miriam dan Harun ini ya. Sama seperti Miriam dan Harun, mereka ada rasa iri yang mendorong mereka untuk
berbuat jahat atau menjadi tidak menyukai adiknya sendiri, yaitu Musa. Mereka akhirnya mengatainya dengan berbuat jahat dengan mengatai Musa, dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kalau ada sesuatu yang kita rasa kurang berkenan di hati kita, kita menyalahkan orang tersebut atau kita menghakimi orang tersebut. Kita merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Padahal sebenarnya perasaan itu muncul dari rasa ketidaksukaan kita kepada orang tersebut. Mungkin kita merasa kita bisa melakukan yang lebih baik dari orang tersebut, tapi kenapa Tuhan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada orang itu? Sebenarnya maksud yang ingin Tuhan tunjukkan adalah rencananya. Tuhan ada rencana, mungkin Tuhan mau mengasah orang itu untuk lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, atau Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita pelajaran dari Miriam ini sudah sangat jelas, jangan sampai kita menaruh rasa benci atau rasa iri hati kita kepada orang lain yang berujung dengan kita menghakimi mereka. Mungkin dari hal-hal yang sederhana di dalam gereja atau di dalam rumah tangga, karena yang saya lihat juga di sini Miriam, Harun, dan Musa ini kan mereka adalah kakak beradik ya, atau saudara. Nah, setan ketika ia tidak bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, maka dia mencari cara untuk menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, circle yang paling kecil, circle yang paling sering dijangkau oleh setan, yang biasanya menjadi dasar itu sendiri, yaitu keluarga. Jadi di dalam keluarga, setan mencoba hubungan di dalam keluarga itu tidak baik. Dan nanti itu akan terbawa di lingkungan sosial pun, kecenderungan untuk berhubungan tidak baik akan semakin besar. Semakin besar lagi sampai berhubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan pun akan menjadi terganggu. Jadi setan mencobai manusia mulai dari lingkungan terkecil atau lingkungan yang paling dasar, yaitu lingkungan keluarga. Sudah mulai muncul rasa iri, rasa benci terhadap sesama saudara, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perasaan itu juga akan muncul kepada orang-orang di lingkungan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita belajar juga dari lingkungan yang paling kecil bagaimana kita menyayangi saudara-saudara kita, saudara di dalam rumah, saudara di dalam gereja, teman-teman di sekolah, atau teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kunci dari pelajaran firman Tuhan itu secara utuh adalah mengajarkan kita tentang kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita yang dihakimi oleh orang lain, atau misalnya kita ada di posisi Musa tadi. Kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, tetapi ternyata ada orang yang tidak menyukai kita. Nah, dari bilangan 12 ini kita juga bisa melihat bahwa yang Musa lakukan itu bukan menyalahkan Miriam atau Harun. Musa tidak menghakimi mereka berdua, tetapi Musa langsung berkomunikasi kepada Tuhan. Dan Musa mendoakan mereka supaya Tuhan mencabut penyakit dari Miriam tersebut. Nah, itu yang menjadi pelajaran untuk kita juga. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita punya haknya hanya untuk memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Tapi kita tidak bisa menghakimi mereka karena yang boleh menghakimi manusia hanyalah Tuhan. Jadi kita ketika kita mendapatkan perilaku tersebut atau kita ada di posisi Musa, satu-satunya hal yang kita boleh lakukan adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di sini diberikan pelajaran juga bahwa kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Tuhan bilang bahwa Musa ini memiliki hati yang lemah lembut. Nah, maksudnya hati yang lemah lembut ini seperti apa? Apakah kalau misalnya mungkin di zaman sekarang lemah lembut itu terkesannya gemulai? Apakah kita harus gemulai? Apakah kita harus bersikap halus atau semacamnya? Tetapi
ketika saya coba cari tahu lebih dalam tentang lemah lembut, ternyata orang yang lemah lembut ini justru adalah orang yang memiliki hati yang kuat. Bukan hati yang keras, tetapi hati yang kuat. Artinya, kalau misalnya dia dibicarakan apapun oleh orang lain, misalnya dia dijelekan, tapi dia memiliki hati yang kuat. Dia bisa untuk tidak ikut membenci orang yang mengatai dia atau yang melakukan hal jahat kepadanya. Itulah yang dimaksud oleh hati yang lemah lembut. Kemudian hati yang lemah lembut juga identik dengan orang yang mau menerima kritikan atau ajaran. Jadi dia tidak mengeraskan hati dia ketika dia punya prinsip yang dia anggap benar, tetapi orang lain merasa bahwa itu tidak sesuai, dia tidak mau mendengarkan orang lain, tapi dia bersikeras kepada prinsipnya yang justru ternyata salah. Tapi kita harus jadi orang yang lemah lembut tadi. Kalau orang yang lemah lembut, dia akan mau menerima apapun yang diberikan kepada orang lain yang dapat membangun atau yang dapat membuat dirinya menjadi berkembang, khususnya dalam keimanannya kepada Tuhan. Nah, itu saja mungkin pelajaran singkat dari bilangan yang ke-12 ini, karena ayatnya juga tidak terlalu banyak. Jadi intinya bagaimana kita harus menghindari rasa iri hati, rasa benci kepada orang lain, dan kita harus percaya bahwa Tuhan mempercayakan seseorang itu bukan karena orang itu lebih hebat dari orang lain, atau kita lebih hebat dari orang lain, tapi karena Tuhan punya rencana, atau karena Tuhan punya maksud. Tuhan memilih orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena Miriam dan Harun pun Tuhan pilih di bangsa tersebut dalam hal yang berbeda. Tuhan punya tugas masing-masing kepada setiap orang, dan kenapa Tuhan memilih orang tersebut bukan karena membeda-bedakan atau Tuhan tidak berlaku adil, tetapi justru karena Tuhan tahu kemampuan dari setiap orang, dan Tuhan memilih orang lain, memilih orang untuk melakukan pekerjaannya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dan tetaplah kita terus menjaga hati kita supaya selalu lemah lembut dan tulus dalam melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kepada Tuhan, sehingga kita juga terhindar dari rasa iri hati atau benci kepada orang-orang di sekitar. Mungkin kalau misalnya ada yang mau memberikan tambahan